Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktawan, mengomentari sepak bola dengan slow, dengan santai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video dan sering like, komen, dan subscribe, sering diskusi di kolom komentar. Gue selalu terbuka dengan komentar apapun. Kalau bisa gue balas, mau gue balas. Terima kasih yang udah follow Twitter gue juga @afifsafi, Instagram @afifsafi, di TikTok ya. TikTok rame lah ya. Seru lah TikTok, rakyatnya tuh beda dengan rakyat universe lain menurut gue di TikTok. Nah, hari ini gue akan membahas seputar Barcelona yang menangnya agak sulit lawan LC nih, dan banyak keputusan-keputusan kontroversi. Dan kira-kira apa aja kekurangan Barcelona dan harus ngapain lagi Barcelona, gimana rotasi yang dibuat Xavi, eksperimen-eksperimen Xavi, dan kayaknya kita udah bisa ya, mulai bisa menilai Xavi, karena beberapa akun Barcelona tuh biasanya tuh yang dikasih red tuh pemain-pemainnya. De Jong rednya berapa, Araujo rednya berapa, Jordi Alba rednya berapa. Sekarang pelatih udah bisa dikasih red berapa, berapa red Xavi 1 sampai 10. Wah, 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 wah. Oke. Nah, dan yang menyenangkan adalah weekend ini beberapa match yang seru itu dimenangkan oleh tim-tim besar. Ya, berarti ada satu tim yang kita nggak anggap besar kali yang kalah ya. Enak banget tuh hari Seninnya. Hari Senin MU kalah ya. Digebugin 4-1, De Gea digebok, mukanya Ronaldo kabur kan, biar nggak ikut kebantai gitu, biar bisa alasan kebantai karena nggak ada gue gitu. Terus hari Senin gitu kan, ketemu bosnya marah-marah, diomelin, makin gak mood. Oh, sedih banget ya fans-fans MU yang kerja hari Senin ya. Ya udahlah, semoga semua baik-baik aja. Dan gue bahas Barcelona yang sudah mulai berkembang. Karena gue udah bilang, circle toxic minggir dulu, yaitu circle Mingueza, Ricky Puig, Nico nih udah sempet mau left group, tapi kayaknya masih dungu, masih toxic, dan akhirnya masih gabung ke circle toxic ya. Selebihnya itu udah berkembang, karena gue bilang circle berkembang, pengen maju dan pengen berjuang bersama Barcelona. Itu dia. Nah, Barcelona LC, kita lihat di babak pertama sebenarnya tuh LC cukup merepotkan Barcelona. Nah, gue ngeliat ada beberapa lini yang sering diekspos sama LC, terutama dari kiri luar. Kiri luar nih, ketika kita main line up, kita susun line up-nya dulu. Main di sini Araujo, Pique, Alves, Alba, De Jong, Busquets, De Jong, Pedri, si Dembele, Auba, sama Gavi. Di babak pertama, kenapa kayaknya susah banget dan selalu digempur? Ada beberapa lini yang gak jalan menurut gua. Nah, salah satunya adalah kalau dari sebelah kanan, si Dembele ini main murni banget ya, wing murni. Dia nggak ke sini-sini, dia selalu di ujung wing murni. Ketika Alves jadi false fullback, si De Jong, si Pedri ini jarang banget dapat kesempatan masuk. Jadi segitiga dari sini nih ngadet mulu. Nah, itu yang menyebabkan udah gitu si LC kalau megang bola ternyata kuat-kuat juga, jago-jago juga. Nah, ini ngadet nih. Alves gue udah bilang dia itu kelas, masih menunjukkan kelasnya, masih jago, tapi untuk fisik udah menurun. Jagonya nggak hilang, tapi yang hilang staminanya. Beberapa kali diekspos, adu body, tabrak-tabrakan, kalah. Kita lihat abis naik ke depan, Alves pas turun ke belakang ketinggalan sama nomor 9, nomor 11 si pemain LC. Badannya gede juga tuh yang golin tuh. Nah, di sini juga Pedri tuh underperform menurut gua. Kalau lu boleh ini, kalau bahkan gol pertama LC itu dari salah passingnya Pedri. Dia mungkin mau clearance, tapi ya udah clearance-nya ke belakang, dan Stegen refleksnya udah nggak sejago dulu, dan akhirnya kebobolan. Itu tetap masih error dari Barcelona menurut gua. Nah, ini nggak jalan. Dembele, Pedri, Alves babak pertama bener-bener nggak jalan. Makanya kita ngelihat malah Barcelona yang dieksploitasi sama si LC. Nah, di sebelah kiri Gavi ini dia false wing ya, false wing dia. Jadi dia nggak kayak murni kayak Dembele, dia masuk ke kanan. Nah, berharap, kenapa Xavi berharap tuh kalau masuk ke kanan
entah De Jong yang terobos ke sini atau si Jordi Alba yang masuk. Tapi lagi-lagi babak pertama karena memang staminanya masih kuat si LC, sebelah sini juga susah banget. Malah Gavi-nya kelihatan gak hidup. Gavi belum bisa memerankan apa yang diperankan sama Ferran Torres. Bahkan Xavi bilang, situ bukan posisi aslinya si Gavi. Jadi ya maklum, Gavi seperti itu gitu. Nah selain ini rotasi mungkin mau digeber babak kedua, gue berpikir Xavi tuh kayak mungkin kita golin duluan kali di babak pertama gitu, biar babak kedua Adama masuk, Ferran masuk. Gue mau jajal lihat Ferran sama Adama akan seperti apa, malah tapi alhasil kebobolan duluan. Jadi Barcelonanya bingung. Itu prediksi gue nih kalau kita ngebaca Xavi. Nah, ya biasalah Barcelona kalau dapat bola kan false-nya pada naik. Bareng gini si Busquets di sini. False-nya naik. Nah, niatnya kan pengen kayak gini nih Barcelona nih. Tuh. Tapi ya nggak tahu kenapa susah banget. Babak pertama emang belum rezeki aja Barcelona menurut gua. Nah, misalkan kita bahas babak kedua. Ini yang dijalankan Xavi menurut gua ya. Gua lebih milih dari pertandingan sebelumnya, gue lebih milih Adama yang main duluan ketimbang Dembele yang main duluan. Karena kalau Adama main duluan, musuh tuh dipaksa ngerebut bola, dipaksa tabrakan sama Adama, dipaksa ngejar-ngejar sampai capek. Ketika udah capek babak kedua menit 60-70-an, Dembele masuk dengan situasi yang masih fresh, larinya lebih kenceng dari si Adama. Itu musuh pasti pusing tuh, udah muntah kuning tuh. Diksi gue muntah kuning tuh. Tapi ya terserah lah, Xavi ini masih mau rotasi mungkin. Walaupun dibalik ya nggak semengejut Adama masuk, nggak semengejutkan Dembele masuk saat jadi super sub. Itu yang gue lihat ya. Nah, yang menarik adalah pergantian Xavi ini belakangan ini ya, beberapa pergantian Xavi itu selalu menjadi kunci sukses kemenangan Barcelona. Asli kan? Ketika lawan Bilbao kemarin yang dimasukin sama Xavi itu semua yang golin ya. Xavi tadi nih dia masukin si Adama sama Ferran. Alhasil apa? Ferran ngegolin. Depay masuk, Depay ngegolin. Ini pergantian Xavi yang tanda tanya menurut gue cuma masukin Nico, karena Nico masuk itu gara-gara si De Jong jelek menurut gue. De Jong underperform, diganti Nico, dan Nico cuma masuk lapangan gara-gara masih di circle toxic, cuma dapat kartu kuning doang. Selebihnya tuh ya udah gue ngeliat oke lah, karena banyak pilihan sekarang Xavi. Nah, Ferran Torres. Xavi kalau lagi press conference dia tuh selalu ngebela Ferran Torres. Gimana nih Ferran Torres, banyak yang bilang Lord. Ya saya tahu kualitas Ferran Torres gitu kan, dan Ferran Torres adalah pemain yang bagus, mungkin belum harinya. Dan ya omongan Xavi benar, Ferran Torres juga ngembayar. Tapi golnya tuh memang gol aneh dari Barcelona, iya gak? Nah, gue langsung mikir, memang kalau biasanya orang-orang kayak Ferran, kayak orang Morata gitu, kayak Werner, dia kalau bola-bola aneh malah bener, malah gol. Tapi kalau bola bener malah aneh, malah nggak gol. Itu yang harus bisa dimanfaatin sama Ferran. Ya tinggal latihan finishing lah. Nah, yang gue salut adalah pergantian Xavi selalu worth it, selalu bekerja, selalu menjadi kunci keberhasilan kemenangan Barcelona. Nah, itu dia, gue sebenarnya pengen ngelihat ya pakai yang jitu-jitu aja lah, main Adama dari pertama ya, biar musuhnya gerusak-gerusuk, ditiban sama Barcelona jadi murni wing murni, main di sini-sini aja gitu. Karena apa? Nih, Dembele, ini penglihatan gue nih. Kalau dia main wing murni di pojok terus, ya, Dembele ini dia punya insting buat ngegolin. Walaupun mungkin ditugaskan dia kalau jadi wing murni jadi asis aja, kirim asis. Itu terbukti di pertandingan sebelumnya bisa dapat 2 asis. Tapi lu lihat ketika Dembele pas baru masuk lawan Bilbao main di kiri, pas dia menjadi false wing, dia ada kesempatan buat shooting, dia ada kesempatan buat golin. Nah, ini nih Xavi harus pertimbangkan lagi berapa persen hebatnya si Dembele buat ngasih asis, berapa persen hebatnya Dembele buat ciptain gol. Nah, itu tuh ya udah keputusan Xavi di lapangan sama keputusan Dembele di lapangan ya. Kita lihat
siapa yang bisa lebih memanfaatkan momentum di depan Barcelona. Nah, di tengah gue nggak ngerti nih, lagi agak kurang nih. Pedri main underperform, ya sering dilewatin, sering salah passing, sering terlalu lama ngilang bola. Ini gue bilang makanya jangan di the next scene, the next Iniesta, jangan. Udah, Xavi, Pedri ya Pedri, Iniesta, udah gitu, nggak usah di the next scene. De Jong juga lagi underperform banget. Kelihatan kalau antara De Jong sama Pedri, lagi nggak maksimal, fullback sama wingnya itu kelihatan nggak jalan banget malah. Jadi kuncinya nih tengah bener-bener lebih ngunci. Kalau ini aktif, ya lu bisa nolongin si Alves, lu bisa nolongin si yang depan, Adama atau Dembele. Makanya kemarin tuh yang De Jong sama Pedri agak underperform. Jadi itu yang mengakibatkan kurangnya support dari Jordi Alba dan berkembangnya si Gavi, kurangnya support dari Alves dan Adama dan Dembele di depan. Kira-kira kayak gitu. Nah, masalah Barcelona, kebobolan pertamanya Barcelona kalau Ter Stegen itu 3 tahun yang lalu, jangankan bola kayak gol yang pertama gol tunggalnya LC, bola mau seaneh apapun ame si Stegen itu masih bisa ketip loh. Bahkan kita udah nggak duga itu harusnya gol, malah nggak gol sama Ter Stegen. Tapi nggak bisa dipungkirin, mungkin usia, mungkin nggak ada saingan jadi kurang semangat. Itu yang menyebabkan ya jadi biasa-biasa aja nih Stegen. Itu yang terjadi di babak pertama. Tapi lu lihat di babak kedua ada beberapa save yang paling krusial tuh, 2 save yang dilakukan sama Stegen waktu saat di counter, sama waktu yang heading itu Spider Stegen. Menurut gua masih goks, walaupun ya harus dipertimbangin Barcelona buat kiper baru. Sama kalau kejadian handsball itu gua nggak paham deh. Maksud gua kenapa wasit berani nggak ngelihat VAR dulu, walaupun entah ada instruksi atau enggak, tapi mungkin gara-gara wasit ngelihat langsung dan ya udah wasit yang berwenang memberi keputusan. Entah diteriakin tapi wasit bilang enggak handsball. Nah itu gue nggak tahu tuh hukumnya lebih berwenang yang mana, instruksi suruh ngelihat VAR atau wasit di lapangan sebagai perangkat yang paling utama di lapangan, gue nggak tahu. Nah itu adalah PR Barcelona tuh. Kalau lagi diserang, Barcelona itu tangannya kemana-mana asli. Tangannya tuh bahaya di handsballin sama musuh. Kalau musuh lu kayak Suarez, cerdik-cerdik, striker pakai otak, wah lu handsball terus lu. Itu harus dijaga tuh. Mungkin gara-gara udah kecapean, konsentrasi buyar, jadi nggak mikirin tangan harus kemana ketika keserang. Biasanya pada begini, tapi handsball tiba-tiba, itu bahaya. Nah, sama bahayanya dari Barcelona adalah ketika Barcelona nggak megang bola. Ya, ketika Barcelona nggak megang bola, ngerebut bola masih agak susah banget. Ya, Barcelona tuh bukan City yang kalau di counter ada back yang lebih kenceng dari musuh. Bukan seperti itulah. Makanya kita masih butuh Kessie di depan. Barcelona harus lebih kuat megang bola lagi, karena ketika dia udah nggak megang bola terus keserang, masih kelihatan paniknya, masih kelihatan hancurnya, masih kelihatan berantakan dan nggak ada pola. Itu Barcelona 1. Sama si Sergio Busquets, Pique, Alves, Jordi Alba harus mulai diperhitungin lagi. Mungkin kelihatannya itu dia udah nggak bisa main full, udah nggak bisa main 90 menit, harus ada pergantian. Makanya Des masuk. Di Jordi Alba nih malah belum ada posisi yang buat gantiin Jordi Alba. Jangan sampai Mingueza masuk. Nah, kira-kira seperti itu aja. Mungkin akan lebih seru nanti lawan Galatasaray ya. Ini kan beda, mungkin agak lebih susah ditebak akan seperti apa pertandingan Barcelona selanjutnya ya. Terima kasih yang udah nonton, support channel gua, follow akun-akun medsos gua, Instagram, TikTok, dan Twitter. Terima kasih yang udah CC-in, yang udah dukung terus, nggak skip iklan. Terima kasih. Jangan lupa juga buat dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise. Boba Bola Banget di aplikasi Noise bareng gua dan Jerry Arvino, sportcaster yang lagi digandrungin oleh Pertelevisian Indonesia. Ya, Boba di aplikasi Noise tayang tiap Jumat nih. Di deskripsi gua kasih
linknya buat dengerin podcast Boba dan gabung sama PSBB para pendengar Boba dari seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga di komen apa aja kekurangan Barcelona harus seperti apa, atau lu ada opini-opini yang tentang Barcelona, kalau bisa gue balas. Ya kalau enggak ya udah nggak apa-apa lah, yang penting lu support, gue juga support, semangat bikin video. Ya udah, sampai segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesetahuan.